Baik, terima kasih pemirsa. Kembali lagi di Damai Indonesiaku. Nah, kita ada 3 segmen untuk tanya jawab maupun mungkin curhat para jamaah yang ingin memberikan curhatan atau pertanyaan kepada guru-guru kita berkaitan dengan tema kita yang mungkin sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu tentang fitnah. Bagaimana sebuah fitnah ini sangat kejam menghinggapi kita di kehidupan keseharian kita. Nah, di segmen ini Koko Lim kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan jamaah, bertanya langsung. Silakan Koko Lim untuk bisa langsung turun ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya bertanya dulu ya. Ya, silakan Koko. Silakan Ayah. Nama saya Nur Syahid Ahmad, jamaah Masjid Al-Ansor, BKABSK, Bumi Satria Kencana. Masya Allah, nama yang indah ya Bu ya. Iya. Yang saya ingin curhatkan atau tanyakan itu adalah saya sebagai profesi perencana. Jadi banyak perencana-perencana itu kan kalau desain-desain itu kan kadang-kadang menerima fitnah-fitnah. Wah ini jiplak ini dan sebagainya ya. Padahal kan kalau namanya perencana itu kan harus ada referensi-referensi. Betul. Ya. Apakah dari buku-buku, apakah dari ya apa yang kita bisa lihat sekarang bisa di googling dan sebagainya. Di antaranya merencanakan masjid. Wah ini kok kayak kelenteng misalnya gitu ya. Ini Ya. Pak mungkin bisa didekatkan lagi mic-nya Pak. Nah, iya. mungkin bisa langsung turun juga, langsung Iya. dekat dengan jamaah biar bisa audionya bisa lebih keras lagi, silakan. Ya terima kasih. Jadi saya sebagai perencana itu banyak kadang-kadang menerima fitnah-fitnah ya. Di antaranya kalau desain itu kadang-kadang kan kita membuat spesifikasi, spek itu ya. Kemudian banyak juga supplier-supplier yang kita kadang-kadang difitnah, wah nerima ini, nerima itu dan sebagainya. Masya Allah ya. Ya, kemudian misalnya ini saya juga merencanakan suatu pabrik bir misalnya ya. Ini juga mendapatkan fitnah juga karena ini menurut agama kita kan termasuk matsmumah. Jadi termasuk yang akhlak tercela karena kalau membuat apa namanya pabrik Ya. itu kan termasuk yang Subhat lah ya. ya subhat. Baik Pak. Nah ini kemudian tapi akhirnya yang terakhirnya kita desainkan juga masjid sampai berkelakar direkturnya ini masjidnya namanya biasanya kalau masjid itu kan pakai al ya al-mutak. Bisa langsung ke pertanyaannya Pak biar Ya. lebih singkat. Jadi ya. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk menangkis hal-hal semacam itu fitnah-fitnah itu. Baik. Terima kasih. Sisi Pak, sisi. Masya Allah. Boleh dulu ya Pak Haji Ayahanda, Bapak atau Ayah Haji Nur Syahid. Koko jawab ya Ayah ya. Masya Allah, mudah-mudahan Ayah kuat dengan cobaan-cobaan yang Ayah hadapi sebagai profesi Ayah sebagai perencana. Perencana itu Masya Allah ya, pekerjaan yang sangat mulia Ayah Bunda. Nah begini, Ayah Bunda. Nah, yang harus kita ketahui dan betul-betul kita pahami bahwa sekarang ini kita sedang berada dalam sekolah kehidupan. Ya Bunda ya. Sekolah kehidupan itu berbeda sama sekolah formal. Kalau sekolah formal SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi kita dikasih pelajaran dulu baru dikasih ujian. Betul apa tidak Ayah Bunda? Nih Ayah Bunda nih kalau sekolah nih ujian dulu apa pelajaran dulu? Coba belum belajar dikasih ujian Pak, bisa botak kepala kita Ayah Bunda. Ya, pusing. Itu sekolah formal. Tapi Ayah, kalau sekolah kehidupan dikasih ujian terlebih dahulu biar kita dapat sebuah pelajaran. Jadi ketika kita diuji Ayah, anak sekolah itu ketika diuji, lulus dari ujiannya naik tingkat. Kelas 1, naik kelas 2, kalau tak lulus ujiannya state. Allah di balik hikmah yang ujian yang Ayah hadapi, Allah hendak mengangkat derajat Ayahanda. Ada sebuah pesan yang sangat menarik dari ulama Ayah Bunda. Jangan kau letakkan kebahagiaan dirimu pada ucapan, jangan kau letakkan kebahagiaan dirimu
pada ucapan orang lain. Ya, ayah bunda ya, jangan jadikan ucapan orang lain itu membebani pikiranmu. Jangan kau letakkan kebahagiaanmu pada mulut orang lain, ayah bunda. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu ayah, kita harus jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika berbuat kebaikan bukan hanya difitnah, dilempar kotoran onta, diasingkan dari kampung halaman kelahiran beliau, dilempar pakai batu, berdarah fisik beliau. Tapi hebatnya baginda Nabi Muhammad, walaupun fisiknya berdarah, hati beliau tidak pernah berdarah. Kenapa orang sekarang ketika menebar kebaikan fisik belum berdarah, tapi hatinya sudah berdarah? Cemen layau. Kadang-kadang betul ayah bunda, kita ini sama Nabi Muhammad, begitu kau teliti pak, betul-betul memang beda sedikit. Baginda Nabi Muhammad sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Nabi Muhammad sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nah ini ngaku ya bu ya. Nabi Muhammad sedikit makan, kita sedikit-sedikit lihat tuh makanan di mana-mana. Baginda Nabi Muhammad sedikit-sedikit bersedekah, kita sedikit. Nabi Muhammad sedikit-sedikit memberikan maaf, kita sedikit memberikan maaf. Ternyata kita sama Nabi Muhammad memang cuma beda sedikit. Mudah-mudahan sedikit kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makanya perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat yang paling singkat dan padat itu kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yang penting ada sholli wa sallim, sepaket. Dalilnya mana? Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu alaihi wasallimu taslima. Sholli wa sallim. Ayah bunda, ayah bunda. Makanya ayah bunda, ayah, koko mau tanya dulu nih, ayah, nih ayah semua nih. Ayah, mau masuk surga apa tidak? Mau. Bunda jangan jawab. Yang ditanya cuma ayah-ayah. Ya, Ustaz Zaki Mirza, Cak Sofyan, koko nih kalau masalah bertanya masuk surga tak pernah tanya kepada bunda-bunda. Kenapa? Bunda-bunda yang hadir karena sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi koko nyampe di sini, koko Lim tak salah tengok. Koko tengok bunda-bunda wajahnya semuanya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga. Amin, amin. Ayah bunda kalau mau masuk surga ingat ayah bunda ya. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah sudah jelaskan sorga itu uiddat lil muttaqin. Bahwa sorga itu Allah ciptakan, Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya satu, yunfikuna fis sarra wad dharra, dia tetap sedekah membantu agama Allah, mau kondisi lapang, sempit, susah, senang tetap sedekah. Lalu yang kedua, wal qaziminal ghaiz. Ya Pak ya, dia bisa menahan amarahnya ayah bunda. Jadi ketika dia difitnah, dicaci maki, tahan. Ya ayah bunda ya. Kata Ustaz Zaki Mirza dibaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau habis sholat, bawa dalam sholat ketika di ujung tahiyat ada amalan boleh dibaca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Perbanyak baca ayah.